Ini cukup pendek gitu ya, karena akan ada beberapa libur termasuk menjelang Imlek. Nah, cukup menarik ini saya akan ke Bu Liza terlebih dahulu. Oke. Di tahun ini kan tadi sudah disampaikan juga tahun naga dengan elemen kayu. Ya. Nah, seperti apa sih Anda melihat mungkin dari segi Feng Shui gitu ya, apa saja sih makna dari tahun naga kayu ini bagi Oke. prospeknya bagi pasar modal dan juga pasar keuangan? Oke, alright. First of all, saya bukan ahli banget sih dalam Feng Shui, tapi kalau menurut apa Chinese view gitu ya, naga itu adalah mythical creature yang paling agung gitu ya. Dan kayu ini adalah salah satu dari 5 elemen. Nah, kayu sendiri melambangkan pertumbuhan. So, kita mungkin bisa mengharapkan adanya keberuntungan di tahun 2024 gitu. Dan juga yang naga ini adalah mythical creature yang bisa naik ke angkasa gitu. So, hopefully ini akan jadi suatu era kebangkitan yang cukup signifikan gitu. Nah, sedangkan kalau despite kayu dan teman-temannya, I mean kayu berbanding dengan unsur-unsur lainnya, itu ada hubungannya juga gitu loh. Jadi unsur apa yang kalau misalnya mendalami Feng Shui itu kayu, unsur sektor apa yang terkait sama kayu dan kemudian misalkan kalau hubungannya dengan api. Nah, api itu adalah lawannya dari kayu gitu. Jadi kayu itu feeding the fire gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kayu itu mati, maka dia akan menjadi masukan buat logam. Dan sedangkan untuk pertumbuhannya itu juga kayu membutuhkan Iya. air dan mengambil mineral dari tanah gitu. Lalu sektor-sektor apa saja nih yang potensi cuan di tahun ini, Bu Liza? Oke, jadi berdasarkan keterangan tadi itu ya, kalau misalkan kita hubungkan dengan Hari Raya Imlek ini, berarti yang tadi sudah disampaikan oleh artikel sebelumnya, yang mengandung unsur api itu adalah teknologi ya, karena fire itu kayu itu feeding the fire ya kan, memberi makan api gitu maksudnya. Nah, yang terkait adalah sektor teknologi, telekomunikasi, di mana menurut saya juga ini semua bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, menurut ilmu keuangan dan makroekonomi gitu. Iya. Karena di tahun ini kan kita mengharapkan adanya proyeksi penurunan suku bunga The Fed, ya kan, yang mana mungkin kalau di teknologi kita jujur kita masih ketinggalan jauh sama Nasdaq Amerika gitu, karena mereka kan di sana justru tahun 2023 kemarin meraup keuntungan puluhan persen karena berbasis AI. Ya. Kalau kita kan bukan gitu ya, beda bisnisnya. Nah, at the same time justru teknologi kita ini yang akan lebih diuntungkan kalau misalkan ada penurunan suku bunga karena perusahaan teknologi di sini tuh masih dalam kategori growth companies gitu. Masih butuh banyak asupan cash gitu, yang mana diperlukan ambil kredit dari bank. Nah, kalau bunga kreditnya bisa turun, nah so that means suatu keringanan buat biaya pinjaman perusahaan dan juga semakin nyata, visible langkah mereka untuk mencapai profitability. Ya, jadi sektor teknologi dan juga telekomunikasi. Kalau dari kacamata Pak Joshua, seperti apa sih potensi pertumbuhan pasar saham di tahun ini? Apakah betul-betul nanti akan bawa keberuntungan dan juga optimisme di tahun naga kayu ini? Sektor-sektor apa saja yang kalau Pak Joshua lihat akan membawa keberuntungan? Ya, kalau dari perspektif makroekonominya kita tahu bahwa tadi Bu Lisa sudah sampaikan bahwa kami juga melihat hal yang sama bahwa suku bunga Bank Sentral Global berpotensi untuk turun tahun ini karena sudah mencapai peaknya ya di semester 1 tahun ini, meskipun memang ada terdapat perbedaan view ya dari market dan juga dari sisi Fed sendiri, bacaannya Fed. Tapi saya melihat bahwa kuncinya adalah kalau kita melihat gambaran globalnya, kita tahu bahwa proyeksi dari IMF, World Bank ataupun OECD memang proyeksikan bahwa tahun ini ekonomi global akan melambat. Jadi kami melihat bahwa sektor-sektor yang berorientasi domestik lah yang mestinya akan memiliki resiliensi cukup baik. Dan tentunya kita melihat bagaimana terkait dengan consumer goods ya, dan juga beberapa sektor tadi juga disampaikan berkaitan dengan leisure ya, pariwisata, tourism, dan juga sebenarnya kalau kita melihat cerita penurunan suku bunga mestinya kan ini across the board ya, seluruh sektor mestinya akan mendapatkan hal positif ya. Tapi tadi dari sisi ekspor, mungkin sektor-sektor yang berorientasi ekspor tadi, misalkan tekstil, garment, alas kaki, furniture, ini mungkin beberapa sektor yang mungkin masih akan menghadapi tantangan cukup berat. Tahan dulu.